Jadi uji homogenitas termasuk uji prasyarat di samping uji normalitas ya. Nah, untuk bisa melakukan suatu uji parametrik maka diperlukan pemenuhan prasyarat tersebut ya. Di antaranya adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, ini kita akan berfokus pada uji homogenitas. Apakah itu uji homogenitas? Jadi uji homogenitas itu adalah sebuah uji untuk melihat tingkat kesamaan variansi data dari sebuah populasi. Jadi setidaknya ada 2 sampel yang akan dibandingkan variansinya apakah cenderung sama atau tidak gitu. Jadi sebagai validasi apakah variansi antara kedua sampel atau lebih, jadi bisa lebih dari 2 sampel ya yang dibandingkan itu, apakah variansinya itu sama atau tidak ya. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur berasal dari populasi yang homogen. Nah, pada uji homogenitas ini ada beberapa teknik, yaitu berdasarkan jumlah sampelnya ya. Ketika jumlah sampelnya 2 bisa hanya 2 ya, hanya 2 sampel saja, itu bisa dilakukan dengan uji F. Kemudian ada uji yang lainnya yaitu uji Bartlett dan Levin, di mana uji Bartlett dan Levin ini bisa dilakukan tidak hanya untuk 2 sampel saja, tapi juga bisa lebih dari 2 sampel. Jadi ada 3 ini ya. Nah, kemudian untuk melakukan teknik-teknik pada uji homogenitas ini juga ada syaratnya untuk yang uji F dan uji Bartlett ya, dimana uji F dan uji Bartlett ini mengharuskan datanya berdistribusi normal terlebih dahulu, sedangkan kalau untuk uji Levin tidak harus normal. Biasanya karena memang ketika kita melakukan uji prasyarat itu kan kita melakukan uji normalitas dulu sehingga datanya sudah terbukti normal, kemudian baru uji homogenitas seperti itu. Oke, untuk perkuliahan kali ini saya akan batasi pada uji F dan uji Levin ya, baik dilakukan secara manual ataupun juga dengan aplikasi SPSS. Jadi untuk uji Bartlett nanti bisa dengan buka sendiri, bisa dipelajari sendiri. Jadi untuk yang 2 sampel ini diwakili uji F, kemudian yang uji lebih dari 2 sampel nanti diwakili oleh uji Levin. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah dari uji homogenitas? Yang pertama adalah merumuskan hipotesis ya. Merumuskan hipotesis seperti biasa kita rumuskan dulu H0 sebagaimana uji normalitas ya, dimana kalau di uji normalitas itu kan H0 itu kita proyeksikan untuk diterima. Nah, begitu pula pada uji homogenitas H0 itu juga kita proyeksikan untuk diterima. Nah, kita berharap bahwa variansi antara satu sampel dengan sampel yang lain itu akan homogen harapannya, sehingga kita nanti bisa melakukan uji selanjutnya gitu. Nah, sehingga harapannya kan H0 diterima. Nah, untuk H0 ini seperti ini ya perumusannya. H0 variansi 1 sama dengan variansi 2 sama dengan variansi 3. Artinya variansi sampel yang pertama itu dengan sampel yang kedua itu homogen, dan seterusnya. Ini ada 3 sampai lebih ya, sampai n, karena bisa lebih dari
bisa kita lakukan lebih dari 2 sampel ya. Kalau 2 sampel ya bisa kita tulis seperti ini. H0 adalah ya sigma kuadrat atau variansi 1 sama dengan variansi 2 kuadrat. Nah, jadi variansi itu dilambangkan dengan sigma kuadrat seperti ini. Nah, untuk H alternatifnya berarti tidak sama dengan ya, artinya variasi sampel pertama dengan variasi sampel yang kedua itu tidak homogen. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi alfa ya. Biasanya kita pakai 5% atau 1% seperti biasa. Kemudian 3, membuat tabel bantu. Ini untuk yang manual ya, manual. Kalau manual kita buat tabel bantu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menentukan kriteria penolakan. Jadi kriteria penolakannya sama seperti yang sebelumnya, bahwa ketika yang dibandingkan adalah nilai hitung atau nilai hitung statistik yang kita cari dengan nilai tabel, maka H0 ditolak apabila nilai hitungnya itu lebih dari nilai tabel. H0 diterima apabila nilai hitung kurang dari nilai tabel. Atau bisa juga melalui perbandingan antara p-value atau probabilitas dengan taraf signifikansi alfa dengan alfanya. Ketika alfanya itu kurang dari ketika p-value-nya itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, H0 diterima ketika p-value-nya lebih dari alfa. Jadi sama seperti uji-uji sebelumnya. Kemudian menghitung nilai uji statistik. Ini masing-masing ya. Ini sudah saya hampirkan untuk rumus-rumus pada tiap uji. Jadi untuk uji F itu nilai hitungnya didapatkan dari variansi yang besar S1 kuadrat dikurangi dengan variansi yang kecil. Nah, jadi pembilangnya itu adalah yang di atas itu adalah variansi yang lebih besar. Jadi nanti ada dua yang dibandingkan, ada dua yang mau dicek kehomogenan variansinya. Nah, di antara dua ini dicari variansinya, kemudian variansi yang besar yang mana dan variansi yang kecil yang mana. Nanti yang variansi yang besar itu akan menjadi pembilangnya. Kemudian variansi yang lebih kecil akan menjadi penyebutnya. Kemudian ini adalah uji Bartlett, nanti bisa di aja sendiri, dimana ini B ini adalah nilai Bartlettnya ya. Jadi untuk yang uji Bartlett itu nanti memakai chi-square, dimana chi-square hitungnya itu seperti ini, ln 10 dikali B dikurangi sigma n dan seterusnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang akan kita laksanakan di sini itu adalah uji Levin selain uji F. Rumusnya seperti ini, atau bisa ditulis seperti ini ya. Jadi ini yang belum belum terurai. Maksudnya ini kan masih sampelnya ada berapa ini kan belum diketahui. Ini misalkan ini seperti ini ya, ini sampelnya ada 3, jadi bisa ditulis seperti ini untuk rumus uji Levin-nya untuk mendapatkan Levin hitungnya. Nah, seperti ini nanti akan kita lakukan perhitungannya berdasarkan rumus yang ini. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan akan bisa didapatkan ketika kita sudah mendapatkan nilai hitung dan melihat kriteria penolakan ya. Nah, ini apakah datanya itu homogen atau tidak. Nah, ini melihat nilai hitung dan juga kriteria penolakan. Nah, langsung saja ke contoh soal.
Ini nanti untuk yang SPSS nya sudah saya siapkan langkah-langkahnya. Ini kita menuju ke contoh soal dulu. Nah, untuk yang manual dulu ya. Ya, contoh seperti ini. Andaikan seorang peneliti baru saja mengumpulkan data mengenai skor IQ dari 10 mahasiswa kelompok A dan 10 mahasiswa kelompok B. Jadi ada kelompok A dan kelompok B ya. Jadi untuk sampel yang pertama itu kelompok A, sampel yang kedua itu kelompok B. Ini kita akan diminta untuk menguji dengan uji F untuk menentukan apakah variasi populasi skor IQ mahasiswa kelompok A dan kelompok B itu sama atau homogen pada tingkat signifikansi 5%. Jadi alfanya nanti yang kita pakai adalah 5%. Kita langsung saja kepada ini ya, untuk H0 untuk merumuskan hipotesis taraf signifikansi itu kita ngikut aja. Nanti juga yang kita berfokus pada mencari nilai hitungnya. Nah, tadi nilai hitung uji F tadi kan F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, atau variasi yang lebih besar dibagi dengan variasi yang lebih kecil. Ini kita menggunakan Excel, kita bisa langsung mencari variasi dari tiap-tiap sampel. Ada variasi A adalah variasi dari kelompok A, kita bisa cari melalui formula VAR ya, VAR. Kemudian kita blok pada data pada sampel kelompok A. Nah, dipulai 9,16 sekian. Kemudian yang kelompok B, VAR di blok yang kelompok B. Nah, dapatkan 86, sekian. Nah, untuk F hitungnya adalah ini kita lihat bahwa yang variasi yang kelompok A ini lebih kecil. Ini yang lebih kecil, kemudian yang di bawah ini lebih besar. Nah, maka F hitungnya adalah sama dengan variasi yang lebih besar dibagi variasi yang lebih kecil. Nah, kita dapatkan F hitungnya adalah 9,383. Nah, seperti ini 9,38. Nah, kemudian akan kita bandingkan dengan nilai hitung. Ini nilai tabel. Berarti kita, karena ini uji F, kita bandingkan dengan nilai pada tabel F, di mana tabel F ini kita perlu ini ya, tiga komponen ya, ada alfa, kemudian derajat kebebasan pembilang dan derajat kebebasan penyebut, di mana derajat kebebasan itu diperoleh dari banyaknya pengukuran dikurangi 1, banyaknya pengukuran pada tiap-tiap sampel dikurangi 1. Derajat pembilangnya atau variasi dari B ini kan N nya kan ada 10 ya, ada 10, berarti kan sama dengan 10 dikurangi 1, 9. Yang penyebutnya kebetulan sama juga, ada 10 pengukuran ada 10 penelitian, jadi 10 sama dengan 10 dikurangi 1, 9 juga. Sehingga untuk F tabelnya adalah ini, kita lihat pada tabel F. Nah, seperti ini ya, kita cari. Jadi ini derajat kebebasan untuk yang pembilang yang atas, yang kiri ini untuk derajat kebebasan penyebutnya. Nah, kan 9 ya, kita cari pertemuannya ada di ini 3,18.
Kita screenshot saja, kita zoom, kita snipping tool, nah, 9 dengan 9. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bulatin nilai tabelnya. Nah, ya bertemu di 3,18 ya. Kita copy, bawa lagi ke Excel. Jadi nilainya adalah 3,18. 3,18. Nah, atau sebenarnya bisa kita dapatkan dari ini ya, dari rumus Excel, formula Excel, tanpa melihat ini tabel F. Ini bisa pakai rumus ini ya, nanti bisa dipakai F-inf. Nah, ini alfanya 0,29.29. Nah, ini dicoba, kita coba aja di sini F-inf. Nah, probability itu adalah alfanya ya, 0,05 titik koma df pembilang 9, penyebutnya juga 9. Enter. Nah, hasilnya sama ya, hasilnya sama. Kita pindah ke sini, jadi F hitungnya adalah ya dia kemudian tabelnya adalah 3,18. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa F hitung ini nilainya lebih besar daripada F tabel. Nah, ketika F hitung ini lebih besar daripada F tabel, maka kesimpulannya apa? Maka berdasarkan kriteria penolakan bagaimana? H0 ditolak. Ketika H0 ditolak, berarti H0 tadi kan pernyataannya kan H0 tadi variansi sampel pertama dan variansi sampel kedua itu homogen. Berarti kalau ditolak berarti H1 nya diterima. H1 diterima. Jadi pernyataannya kok H1 itu berarti variansi sampel pertama dan variansi sampel kedua itu tidak homogen. Nah, H0 ditolak, H1 diterima. Variansi kelompok A dan kelompok B tidak homogen. Nah, seperti ini. Simpulannya seperti itu ya. Ini untuk yang manual, jadi cukup mudah, tinggal mencari variansinya saja. Itu tiap-tiap sampel, kemudian dibandingkan, yang variansi yang lebih besar menjadi pembilang, variansi yang lebih kecil menjadi penyebut.